Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue setelah kedatangan atau here we go ya, Noussair Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt. Di hari gue bikin video ini hari Senin, keduanya ini telah datang di Manchester untuk melakukan medical test. Ini juga sekaligus mengkonfirmasi Aaron Wan-Bissaka yang akan ke West Ham. Nah, di video kali ini gue akan membahas ada beberapa pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, terutama pemain yang akan cabut dari klub. Pertama adalah Hannibal Mejbri yang diperkirakan oleh Samsi_reports, ini akun Twitter, mengatakan kalau Hannibal Mejbri ini diekspektasi akan meninggalkan Manchester United sebelum deadline. Ada ketertarikan dari Perancis. Langsung aja dikomentari, ya Hannibal Mejbri menurut gua tidak berkembang. Musim lalu sempat dipinjamkan juga tidak berkembang. Musim ini dikembalikan dan di preseason ikut ke skuad Manchester United, tapi dari posisi misalnya ya tidak ada posisi yang pasti bagi Hannibal Mejbri, dan dari situ gua secara ringan amatiran sudah memprediksi bahwa kemungkinan klub juga akan menjual ya Hannibal Mejbri. Dan kalaupun gagal, ya mungkin akan dipinjamkan lagi atau akan menjadi skuad rotasi. Itu opsi yang selalu tetap ada, karena ada banyak fans yang misalnya berkomentar pemain A, B, C dijual saja, dibuang saja dan lain-lain. Tapi kan tidak semudah menjual kerupuk atau menjual permen. Ada skenario-skenario lainnya yang harus juga dipertimbangkan ketika memang mengalami kesulitan, dan Hannibal Mejbri menurut gua ya prioritas mungkin akan dijual ya. Bisa juga setelahnya mungkin dipinjamkan lagi atau digunakan sebagai skuad rotasi. Gua secara ringan amatiran berharap dia akan menemukan tim barunya secara permanen ya, sehingga ya bisa menambah income bagi Manchester United. Itu nomor 1. Nomor 2 tentu saja mungkin lebih baik bagi karir sang pemain itu sendiri. Victor Lindelof juga dikatakan ini semakin dekat untuk keluar dari Manchester United. Ada beberapa ketertarikan dari luar negeri. Ya, Victor Lindelof menurut gua posisinya semakin terancam dengan datangnya Leny Yoro, dengan datangnya Matthijs de Ligt, dengan datangnya Noussair Mazraoui, di mana Mazraoui bisa bermain di kanan, bisa bermain di kiri. Ada Diogo Dalot bisa bermain kanan, bisa bermain di kiri. Lalu ada Luke Shaw, ada Tyrell Malacia. Posisi bek tengah ada Harry Maguire, Lisandro Martinez, Leny Yoro, dan juga Matthijs de Ligt serta Jonny Evans. Jadi menurut gua ini sangat penuh dan juga sangat sesak, sehingga kapten dari tim nasional Swedia ini gua pikir juga kalau ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi ya secara realistis dia harus keluar dari Old Trafford. Pemain yang didatangkan dari klub Portugal Benfica kalau tidak salah ya, di zamannya Jose Mourinho. Nah, terkait dengan posisi lini belakang, Mario Hermoso yang sempat dikabarkan menjadi salah satu opsi bagi Manchester United, tapi setelah Manchester United ini mendatangkan Noussair Mazraoui, walaupun sempat ditawarkan ke Manchester United, tapi ya berhenti ya proses ini. Bahkan sang pemain dikabarkan ini ada klub dari Saudi yang tertarik untuk mendatangkan Mario Hermoso. Pemain lainnya yang dikabarkan juga ada peluang untuk keluar yaitu adalah Facundo Pellistri, pemain muda, pemain sayap serang dari Uruguay. Menurut gue juga musim lalu di paruh awal itu merupakan musim pembuktian bagi Facundo Pellistri, yang menurut gue secara ringan amatiran memperlihatkan dia masih belum ada pada situasi kualitas yang dibutuhkan untuk mengangkat Manchester United, sehingga di paruh kedua dia akhirnya dipinjamkan lagi ya. Dan memang anehnya ketika dia dipinjamkan memang rata-rata dia mampu tampil bagus, dia mampu berkontribusi baik di klub maupun juga di tim nasional misalnya. Tapi ketika bermain di Manchester United gue lihat memang nampaknya tidak sesuai, dan ini salah satu juga efek di mana ketika mendatangkan pemain muda tidak jelas rencananya seperti apa. Facundo Pellistri bukan didatangkan di zamannya Erik ten Hag ya, bahkan jauh ke belakang sebelumnya dengan pelatih yang berganti-ganti, tidak ada posisi yang lebih mengatur ya rencana pemain untuk jangka menengah dan juga jangka panjang, sehingga pemain-pemain muda ini sering sekali kehilangan arah. Bagaimana sistem permainan yang harus diikuti dan lain-lain. Dan menurut gua Facundo Pellistri salah satunya ada di tahap tersebut.
Sehingga gua pikir juga kalau melihat posisi dari Facundo Pellistri misalnya di sayap kanan, Anthony mungkin ini banyak yang disebut-sebut oke, dijual saja. Tapi menurut gua tuh tidak realistis ya. Bukan karena dia tampil buruk musim lalu, iya, tapi tidak hanya hal itu saja yang lalu diberikan pendapat atau divonis pemain dibuang, pemain dijual. Nggak seperti itu sih menurut gue secara ringan amatiran. Gue melihat ya itu tadi, Anthony didatangkan habis 100 juta. Kalau dilepas saat ini dengan melihat musim lalu dia tampil buruk, pasti harganya jatuh, pasti akan ada berpengaruh di situasi finansial. Bukan karena Manchester United klub miskin tidak butuh uang dan lain-lain, enggak, tapi karena PSR rules, aturan PSR, lalu juga aturan financial fair play. Di sisi lain juga ada investasi yang sangat besar di kubu diri Anthony, sehingga menurut gua secara ringan amatiran manajemen akan membebankan kepada staf kepelatihan untuk bisa menaikkan lagi kualitas dari Anthony, paling tidak sampai seperti apa yang ditunjukkan di musim pertama, di mana sebenarnya not too bad ya, tidak cukup buruk, cukup oke bahkan di musim pertama. Di debutnya dia langsung mencetak gol menghadapi Arsenal, mencetak gol juga di pertandingan penting menghadapi Barcelona misalnya. Hanya saja memang ada kesulitan di musim kedua, terutama situasi hukum ya, personal, yang menurut gue memang menghambat proses adaptasi perkembangan dari Anthony itu sendiri. Dan semoga di musim ketiganya ini dia bisa lebih berkembang, dan menurut gue manajemen akan memberikan kesempatan di musim ketiga ini, sekaligus juga mendorong staf kepelatihan untuk bisa menaikkan kapasitas permainan dari Anthony. Dan ada Amad Diallo misalnya ya, ini juga luar biasa di preseason, dan musim ini menurut gua akan menjadi salah satu andalan di sisi kanan. Belum lagi pemain seperti Alejandro Garnacho juga yang bisa dimainkan di sayap kanan. Jadon Sancho pun juga demikian, sehingga ruang bagi Facundo Pellistri ini semakin sempit, sehingga sangat realistis kalau dia memilih untuk cabut dari Manchester United. Dan kabar terakhir yaitu adalah tentang pemain muda Ethan Whitley. Ini dikabarkan akan tetap stay di Manchester United paling tidak sampai dengan bulan Januari. Ini terkait dengan cedera dari Rasmus Højlund. Dan kalau ini yang terjadi, ya besar kemungkinan Manchester United tidak akan mendatangkan pemain baru di posisi striker, di mana saat ini ada Joshua Zirkzee, lalu juga pemain seperti Jadon Sancho juga disiapkan sebagai false nine. Marcus Rashford dinilai oleh Erik ten Hag bisa juga dimainkan di posisi tersebut. Ada opsi-opsi lain juga misalnya seperti Scott McTominay ya, sehingga urgensi untuk mendatangkan striker dari luar menurut gua ini semakin mengecil. Ethan Whitley, gua pernah bikin video juga di beberapa konten sebelumnya. Gua nilai memang bersama dengan Toby Collier dan juga mungkin Harry Amas, Ethan Whitley memiliki peluang untuk bisa berkembang di musim ini. Situasi misalnya ya, saat ini Manchester United ini tidak memiliki kuantitas yang cukup banyak untuk posisi lini depan, artinya memang murni pemain depan ya. Praktis hanya dua, Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Ini membuat peluang bagi Ethan Whitley untuk bisa berkontribusi ketika ada gangguan di lini depan. Misalnya saat ini Rasmus Højlund yang cedera. Dan ini kalau dia ambil ketika diberikan kesempatan, menurut gua ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi karir pemain muda Ethan Whitley ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.